Kata cacing, makan tuh. Mas asyidi idhasya kasyida. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video dari Mama Ghufron yang lagi rame di media sosial dari penyampaian ceramahnya. Ceramahnya yaitu bisa berbahasa dengan jin, bisa berbahasa dengan malaikat, bisa berbahasa dengan cacing, dan juga bisa berbahasa dengan semut. Mari kita dengarkan dan mereaksinya. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazqakin aqaja makarimakum wa yaqya wa inna akanahum. Nah, itu bahasa khusus. Nah, itu tadi adalah bahasa jin. Nah, sekarang bahasa malaikat. Bahasa apa? Bahasa jin. Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-haq kalimah firma Allah. Maskun kalimah kalimah firma Allah. Hati-hati. Kita ini jangan sampai menyumpahkan diri sendiri. Ibarat kita sudah sumpah kepada jasad, sumpah kepada hati, sumpah kepada ruh, tidak sadar bahwa tulisan itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, Asia, dan dunia. Hati-hati, betul atau tidak? Kata cacing. Nah, sekarang bahasa cacing. Mas asyidi idhasya kasyida. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. Nah, sekarang bahasa semutnya Mama Ghufron. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama karyama Ghufron. Alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang. Tetap saya mendoakan. Geng. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah. Rabbana qul inna rahmatan ibadah. Qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Ada pertanyaan dari audiennya. Pertanyaannya yaitu adalah apakah agama selain Islam bisa masuk ke surga? Nah, ini jawabannya Mama Ghufron sebagai berikut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, Mbah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Dan sekarang ada tanggapan dari MUI mengenai viralnya video dari Mama Ghufron. Nah, bukan punya tugas dua utama tugasnya. Ya, yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah khodimul ummah, yang kedua adalah sodiqul hukumah. Di antara khodimul ummah, melayani umat itu adalah himayatul ummah anil akidah al-fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Ghufron atau Mama Ghufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau
yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya. Maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas, satu yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah diistihadi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak putra beliau tadi itu kan dalam pemahaman ketika mencontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan malaikat. Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para anbiya Allah dan para rasul Allah, kan tidak dalam konteks hal itu. Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam konteks hal itu. Sekali lagi ini masih dalam kajian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, maka kita tunggu dulu apa dalam konteks itu. Ini videonya sudah viral di media sosial, bahkan potongan-potongan ceramahnya juga sudah banyak ditonton oleh masyarakat. Takutnya begitu banyak masyarakat yang tidak memahami agama, mencernanya kurang pas begitu dengan video-video Mama Gufron ini. Iya, betul. Kita menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya video-video yang beredar memang tentu akan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat misalkan di video ya, terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak, tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan, bila ditanya ditanya nanti di akhirat man robuka, jawab saja Gufron. Kemudian bila ditanya man nabiyuka, jawab Gufron. Maka tentu kita beristighfar, bertawud dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini. Karena itulah kita ingin meluruskan, membina, mengedukasi masyarakat supaya kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan juga panduan dari para ulama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi pengkajian dan penelitian ini yang kemudian akan meneliti, mengkaji ketika muncul ada pemahaman atau aliran yang diduga atau berpotensi adanya menyimpang sesuai dengan 10 kriteria tadi, baru kemudian nanti itu kemudian disampaikan di Dewan MUI dan kemudian Komisi Fatwa kemudian akan menyidangkan dan kemudian memberikan putusan apakah ini sesat atau tidak. Maka ketika misalkan ini dinyatakan menyimpang, maka kemudian nanti ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang melakukan pembinaan. Ini adalah tanggapannya dari MUI mengenai viralnya video dari Mama Gufron. Ya, pertama MUI itu mempunyai tugas ya. Yang pertama itu adalah melayani umat. Ya, terus yang kedua menjaga, memelihara umat supaya jangan sampai tercerai ya, ataupun tercemari mengikuti akidah yang rusak. Terus bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh MUI dalam Rakernas tahun 2007, maka bila mana menyimpang, maka MUI mempunyai tugas ya, yang pertama yaitu membina, yang kedua meluruskan pemahaman yang dianutnya, terus mengedukasi masyarakat. Video permintaan maaf dari Mama Gufron tentang atas viralnya video-video dari Ponpes Unik Nusantara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dijelaskan oleh
Ustadz Ubad Amirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framing video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Malang, 17 Juli 2024, Pengasuh Ponpes Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai video reaction yang tadi saya buat, bukan untuk menyudutkan siapa-siapa, tetapi untuk mengedukasi netizen di seluruh Indonesia. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.